Selamat siang, Suster. Apa kabar? Selamat siang, Bu. Saya baik-baik saja. Iya, syukur Suster ya. Sehat, Suster. Amin. Baik. Hari ini Suster sibuk apa, Suster? Seperti biasa tadi kami karena sudah selesai ujian, jadi anak-anak datang. Kami hari ini bermain bersama, bernyanyi bersama dengan anak-anak. Ya, sampai 9:30 anak-anak sudah pulang. Wah, jadi aktivitas yang rileks ya, Suster ya. Nggak ada belajar seperti Iya, itu. Lebih yang ya, menyenangkan begitu ya, Suster ya. iya, benar, Bu. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, Suster. Mungkin kira-kira 30 menitan. Apakah Suster memang ada waktu untuk itu, Suster? Ya, ada waktu, Bu. Terima kasih. Coaching adalah memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, kemudian juga menemukan langkah-langkah yang dilakukan, dan juga sumber daya yang akan diperlukan, terutama dalam mengelola strategi Suster hari ini. Oke, apakah itu Suster berkenan, Suster? Ya, saya berkenan, Bu. Baik. Nanti selama sesi coaching saya akan berusaha dan berkomitmen untuk hadir sepenuhnya, mendukung, kemudian juga memperhatikan Suster, juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan mengelola strategi. Apakah Suster perkenankan untuk itu? Saya berkenan, Bu. Baik, terima kasih Suster. Di akhir sesi coaching ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Suster capai, Suster? Yang ingin saya capai yaitu saya dapat membentuk kelompok ya, atau grup ya, atau komunitas. Komunitas coaching. Oh. Jadi Suster ingin membentuk komunitas coaching begitu ya, Suster? Ya. Bisakah Suster memberi gambaran yang lebih spesifik dari tujuan Suster, komunitas coaching seperti apa ya, Suster, yang mungkin akan Suster buat itu, Suster? Oke. Nah, yang saya maksud komunitas coaching itu ya di sini kan kami baru beberapa orang yang mengikuti coaching. Tetapi saya ingin supaya selain kami yang ya di sekolah kami ada 3 orang, selain kami yang 3 orang ini, teman-teman guru yang lain juga mereka juga bisa mengenal apa itu coaching dan kalau bisa mengikuti tahap berikutnya. Jadi dalam hal ini mereka juga mengikut kursus seperti apa yang kita ikut sekarang ini. Jadi akan membuat kelompok atau komunitas yang terdiri dari guru coach profesional dan guru-guru yang ada di lingkungan Suster. Begitu Kak Suster? Iya, Suster seperti maksud? itu, Bu. Ya, apa tandanya jika tujuan Suster ini membangun komunitas guru dan guru coach profesional tercapai, Suster? Ya, tandanya kalau misalnya tujuan saya tercapai yaitu kami yang sudah mengikuti ini dengan mereka yang belum mengikuti, teman guru yang belum mengikuti juga, mereka akhirnya ada ketertarikan, ada ya ketertarikan dengan apa itu coaching itu. Lalu saya berharap mereka juga ada kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran seperti yang kita alami selama ini sampai tingkat profesional. Jadi saya dengar tadi kalau misalnya guru-guru yang lain ya, selain yang guru coach profesional itu nanti tertarik untuk belajar, bahkan juga nanti akan tertarik untuk mengikuti kursus, berarti itu tandanya bahwa apa namanya, grup atau kelompok yang Suster buat itu berhasil begitu ya, Suster? Ya, iya, Bu.
Apakah itu realistis menurut Suster kita akan capai dalam sesi yang mungkin perkiraan saya sih 30 menitan begitu, Suster? Ya, menurut saya sangat realistis, Bu. Hmm. Apakah tujuan yang Suster sebutkan tadi juga terhubung dengan pemahaman, kemudian nilai-nilai dan keyakinan yang Suster anut? Iya, Bu, sesuai, Bu. Karena begini, Bu, yang saya maksud itu kan saya sudah mengetahui apa itu coaching dengan segala sesuatu yang menurut saya sangat baik ya untuk pertumbuhan dan perkembangan saya, juga untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan orang lain. Jadi menurut saya sebagai seorang guru itu kita memang pas untuk menjadi seorang coach, karena seorang coach adalah fasilitator. Nah, seorang guru juga adalah fasilitator untuk membantu orang lain, terutama membantu anak didik kita mencapai masa depan mereka yang lebih baik. Itu, Bu. Jadi saya dengar Suster ini ya, apa namanya, sangat penting ya menjadi guru plus guru coach dengan kompetensi dan keterampilan sebagai guru coach itu penting ya untuk Suster ya, Suster. Iya, Bu. Kira-kira nih kalau Suster mau membangun komunitas itu targetnya itu berapa lama kira-kira itu Suster? Akan Suster membuatnya. Oh ya, target saya mau memperkenalkan 1 bulan. Kalau misalnya target saya untuk memperkenalkan dulu apa itu coach, Bu ya. Jadi ya 1 bulan, tapi itu kayaknya terlalu lama ya, Bu ya. Karena sebenarnya itu saya sudah mulai, Bu. Dengan memperkenalkan coaching itu kepada teman guru, karena sesuai dengan apa tugas ujian akhir ya, tugas ujian akhir sisi coaching profesional itu kan saya sudah melihat ada postingan di grup Telegram juga kan dari para kan sudah ada kan untuk membentuk event community. Nah, justru itu kan saya juga karena kebetulan nanti setelah ujian ini pas libur kan saya ada kegiatan kerohanian, jadi saya berusaha untuk ya menyelesaikan tugas akhir ini, tugas akhir untuk ujian syarat kelulusan ini. Jadi saya sudah membentuk komunitas kemarin, saya sudah coba membentuk komunitas itu ya, saya sudah mencoba membentuk komunitas dengan ya sesuai dengan ketentuan yang ada kan, saya membentuk undangan simpel untuk teman-teman guru. Kebetulan kan hari-hari terakhir ini kan kita sudah waktu ya agak luang lah, kita ada waktu karena anak-anak sudah pulang, sudah selesai ujian kan, jadi tinggal penyelesaian nilai-nilai anak-anak, jadi kami ada waktu, jadi saya sempatkan diri minta izin, bolehkah saya minta waktu 30 menit, maksimal 40 menit untuk memperkenalkan coaching yang selama ini kami ikut. Lalu mereka juga dengan senang hati, jadi sudahlah saya buatlah semacam surat undangan, karena di situ kan ada ketentuan ya, ada surat undangan, jadi undangan secara simpel, lalu saya siapkan materi secepatnya. Lalu ya kemarin sore itu saya di ruang guru itu saya sudah memperkenalkan coaching kepada teman-teman guru dalam bentuk PowerPoint yang saya tayangkan di slide itu. Ya, wow. Keren ya, Suster ya. Sudah proses begitu ya, Suster ya. Saya sudah ya sementara proses. Saya dengar. Kira-kira ini ya, apa namanya? Kapan ya akan selesai ini, Suster? Setelah dimulai kemarin itu, Suster. Ya, kemarin saya sudah mulai dan kemarin saya belum sempat karena waktu juga. Jadi saya hanya mempresentasikan tentang coaching dengan apa yang menurut saya itu penting untuk mereka ketahui. Jadi semacam baru teori.
ya semacam Hmm. baru teori yang saya sampaikan. Tetapi untuk himbauan untuk menjadi kelompok ini, saya itu yang tadi saya katakan mungkin dalam minggu ini Ah. saya akan membuat semacam apalah ajakan-ajakan lah itulah Bu ya, semacam ajakan-ajakan. Nah, kemarin sudah tahu tentang apa itu coaching dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, bagaimana, ada ketertarikan atau tidak? Kalau ada ketertarikan ya saya akan mencari informasi juga supaya teman-teman itu bisa ada kesempatan untuk mengikuti kursus coaching ini, entah melalui sekolah, ya nanti saya akan mengadakan pendekatan dengan kepala sekolah juga. Saya akan, kemarin juga kepala sekolah juga ikut bergabung dengan itu, menyaksikan presentasi saya itu. Jadi beliau juga semangat, jadi mungkin kemungkinan besar beliau juga akan ikut untuk mengikuti kursus coaching itu. Jadi ya saya akan yang memberitahukan atau menghimbau kepala sekolah supaya kami yang 3 orang yang utusan sekolah ya, kita sudah lolos. Nah, mungkin 3 orang lagi lah. Jadi karena mungkin lihat dari biaya juga ya, biaya. Karena sekolah kan tidak masuk apalah target lah waktu tahun ajaran baru itu ya, anggaran tidak masuk anggaran. Jadi ya mungkin ya kita cicil lah, kami selesai 3, nah mungkin 3 lagi menyusul, lalu tahun depan mungkin 3 lagi seperti itu. Wow, Ya. wow, sudah saya lihat jelas ya Suster ya. Baik. Ya. Apa kelemahan yang Suster dapat lihat setelah kemarin melakukan seperti itu, atau mungkin di bayangan atau pemikiran Suster kelemahan-kelemahan yang mungkin ya terjadi ya Suster? Ya, mungkin saya belum melihat kelemahan yang akan terjadi, tapi yang saya hanya bayangkan, karena berdasarkan pengalaman juga Bu ya, yang selama kita mengikuti sesi coaching ini dari tahap awal matrikulasi sampai sekarang, sampai tingkat profesional kan, saya melihat banyak yang gugur ya Bu ya. Dari awal itu saya lihat itu kayaknya 100 lebih lah Ya, anggota betul, kita betul. itu. Ya, 100 lebih, tapi ternyata gugur sampai sekarang ya 40 lah, atau sudah kurang dari 40, nggak tahu lah. Jadi itu yang menjadi semacam kekhawatiran saya juga. Karena ini kan tergantung pribadi ya Bu ya. Memang ada peluang, tapi tergantung pribadi, karena kan tugas setiap hari. Jadi ini butuh komitmen juga. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya. Apakah guru-guru yang misalnya nanti diutus oleh kepala sekolah, atau mungkin secara pribadi inisiatif, oke lah kepala sekolah hanya utus 3 orang, yang lain mungkin tak apa-apalah, aku dengan danaku sendiri aku mau ikut. Nah, misalnya dia tidak rela, tapi apakah dia akan sampai selesai atau dia akan gugur di tengah jalan seperti teman-teman kita yang kita masuk banyak-banyak sudah gugur sampai sekarang hanya berapa orang itu. Iya. Suster lihat ya kelemahannya ya Suster. Kalau kekuatan yang Suster ini ya, dapat lihat dari pembentukan grup itu apa Suster? Kekuatan yang saya lihat itu ini Bu, semangat mereka. Jadi dari ekspresi ya kemarin yang saya menjelaskan, saya juga menjelaskan dengan sangat berapi-api tentang, karena masih semangat nih ya, tentang apa yang selama ini kita dapatkan, baik berupa pengetahuan atau skill yang kita dapatkan itu. Jadi mereka itu maksudnya umpan balik dari mereka itu positif sekali. Jadi saya merasa ini ada potensi ini. Iya. Seperti itu ya. Jadi Suster kayak mendapat semangat begitu ya, semangat baru gitu, ada keyakinan baru seperti itu ya Suster yang saya dengar ya. Wow, keren Suster. Kalau kira-kira Suster pikirkan ada nggak tantangannya nih nanti Suster dalam membangun komunitas ini atau kelompok ini Suster? Oke, mungkin tantangannya ya karena kami sebenarnya tantangannya tidak besar juga Bu, sih, karena kami hanya satu sekolah ya, jadi maksud saya anggota ini tiap hari kita bertemu nih, kita bertemu.
Ya, jadi kalaupun ada kesulitan kan kita saling mendukung ya. Kita saling mendukung. Misalnya berdasarkan pengalaman juga sih selama ini yang kami 3 orang di satu sekolah ini. Jadi misalnya teman-teman coaching saya kan ibu ya. Iya, Ya, betul. ibu Bung. Tapi kalau misalnya teman saya, teman yang di sekolah ini, misalnya dia belum sempat membuat tugas praktiknya karena mungkin ada kesulitan waktu untuk bertemu dengan temannya yang di luar pulau, yang beda jam Oh, tentunya ya. aha. Iya. Nah, jadi aku siap menjadi coachingnya. Aku jadi coachingnya, kamu boleh supaya Oh, tugasnya selesai. Jadi itulah. oh, Jadi peluang positifnya itu kita kalau misalnya satu kelompok dalam satu tempat itu, Bu. wow, ya Mhm. suster ya. Jadi saya dengar apa namanya dengan adanya grup gitu di satu tempat, kalau ada kesulitan, ya ada temen nih yang bisa kita ajak. Terutama kan kalau Iya, saya dengar kayak seperti hari ini ya agak tersetting seperti itu ya. Apa iya, tujuannya seperti itu ya suster ya. iya, Oh, iya, Bu. baik suster. Setelah itu, mungkin juga suster, bisa melihat kira-kira dampak apa saja yang bakal terjadi nih kalau, langkah-langkah yang tadi itu sudah suster lakukan, suster. Hmm, Mungkin dampak yang terjadi saya melihat lebih banyak positif, Bu. Saya melihat Mmm, dampak yang positif itu eh, pertama tentunya kami akan membentuk komunitas. mhm Nah, mhm, baik kami yang sudah mengikuti sampai tingkat profesional mhm mhm, maupun yang masih ada semangat untuk mengikuti, kami tetap menjadi komunitas. mhm Kalau misalnya tadi saya katakan, kalau misalnya nanti ada peluang, sepertinya kepala sekolah salah satunya, lalu mhm ada teman guru, ada 2 juga akan ikut. Nah, mhm, itu akan menjadi kelompok kami juga. Jadi maksudnya kami kan sebagai seniornya ya, sebagai mhm, seniornya wah, karena kami sudah mengikuti. iya iya Jadi iya, mereka sebagai junior kami yang kalau mhm misalnya ada kesulitan kan ya bagaimana ada yang bisa dibantu. Lalu mhm ya mhm, sebagai senior kan iya ya kami iya bisa iya. membantu seperti Iya itu. iya. Wah, jadi saya dengar itu, dampak positifnya ini ya, Suster, ya. Nanti ada Ya, kesempatan untuk berkontribusi, sharing begitu, ya, karena Suster sudah ya, mengetahui lebih dulu ya, apa yang terjadi ya, begitu ya, Suster, ya. iya, iya. Selain dampak positif, apakah juga Suster memikirkan dampak negatifnya, Suster? Hmm. Dampak negatifnya itu yang mungkin ada yang kesulitan waktu, Bu ya. Mhm mhm Kesulitan waktu ya karena kan yang selama ini saya baru bayangkan sih mhm tapi mhm ya mhm berdasarkan pengalaman termasuk saya juga, Bu. Saya mhm juga mhm kadang karena dengan kegiatan kita ya sebagai guru kan tugas pokok mhm kita ya guru ya. Ya, dan mhm kadang-kadang juga selain guru kan kita mendapat perutusan misalnya ikut seminar inilah, iya, ikut seminar itulah. Kadang misalnya kami juga ada kegiatan keagamaan juga. Nah, mhm. misalnya kita diutus untuk memimpin ibadat misalnya di tempat yang tidak ada listrik. Nah, di sini kan Oh, banyak di pedalaman sana kan itu mhm nggak ada sinyal juga. Jadi mhm mhm. itu yang kesulitannya di situ. Kalau misalnya seperti pengalaman kemarin juga yang waktu pasca itu kan bertepatan dengan ujian yang tahap mahir, Bu ya. Mhm Mm. Nah, itu ada teman juga yang kesulitan karena kan memang dia dapat perutusan untuk memimpin ibadah di tempat yang jauh. Lalu, nah saat dia pulang ternyata apa waktunya rentang waktu untuk masa ujian itu udah mhm. selesai. Jadi Wah, eh, untunglah dia mendapat apa japri dari dari para coach, jadi masih diberi kesempatan lah karena dia juga beri mhm, alasan kan, maaf ya karena memang selama ini tidak ada sinyal dan sebagainya, mhm, jadi aku memang kesulitan untuk kerja tugas. Jadi mungkin itu yang dampak negatif yang bakal mmm, mungkin ya terjadi. iya ada kemungkinan terjadi ya, Sister, ya. Nah, untuk mengatasi, dampak negatif itu kira-kira langkah-langkah apa ya, Suster, yang perlu dipersiapkan, Suster?
Mungkin yang perlu dipersiapkan yaitu saya pikir begini Bu, kita maju saja dulu, karena misalnya ada sesuatu yang misalnya ada seminar dan sebagainya dan kita tidak mengikuti tugas itu tepat pada waktunya pun para coach juga masih baik ya memberi kita peluang. Jadi sampai akhir semester itu juga masih diberi ini masih 3 hari, masih 4 hari, masih dikasih 1 minggu lagi. Jadi kita masih ada kesempatan untuk bisa menyelesaikan. Jadi itu. Jadi langkahnya ya apapun yang terjadi tetap maju begitu ya Suster ya. Tetap juga tetap mengkomunikasikan dengan pihak-pihak penyelenggara, siapa tahu masih dikasih istilahnya kayak dispensasi waktu begitu ya Suster. Ya. Benar. Selain itu adakah sumber daya yang perlu dipersiapkan Suster? Ya, sumber daya yang dipersiapkan paling dari diri sendiri Bu, ada kemauan, lalu ada komitmen karena ada yang mau tapi setelah maju ternyata komitmennya tidak ada, jadi akhirnya putus. Jadi pasti saya juga mensosialisasikan, nah untuk masuk menjadi seorang anggota coach ya, atau menjadi calon coach karena mereka baru mau mengikuti, ya tentunya punya kemauan dan punya komitmen itu sumber daya dari diri kita sendiri. Dan selain itu mungkin sumber daya dari luar itu yang internet Bu, kami di sini juga kadang ya juga kadang terganggu internet, listrik, cuaca juga itu sangat berpengaruh juga. Ya. Jadi itu ya beberapa sumber daya mungkin yang perlu istilahnya dipersiapkan gitu ya, baik internal maupun eksternal seperti itu ya Suster ya. Iya. Apa kira-kira informasi yang Suster butuhkan atau perlukan untuk untuk memperlancar itu ya Suster setiap langkah yang akan Suster lalui dalam membangun grup itu Suster? Oke. Mungkin informasi yang saya butuhkan pertama ya dari teman-teman siapa nih, pertama dari kepala sekolah nih, siapa yang nanti diutus. Lalu nanti kalau misalnya ada berapa orang, lalu nanti yang belum, nah kira-kira adakah yang misalnya saya dapat donatur ini untuk ikut, karena kita akan membuat daftar ya atau listnya. Lalu kami akan membentuk grup nih, kami di sekolah kan sudah ada grup WA nih, grup WA untuk kita sesama guru. Nah, tapi yang akan menjadi kelompok coaching ya itu saya akan bentuk itu sendiri, grup sendiri, jadi supaya nanti komunikasi kita lancar. Bagaimana nanti cara Suster mengevaluasi itu Suster bahwa semua ini sudah berjalan gitu sesuai dengan apa yang Suster harapkan gitu. Bagaimana memonitor, mengevaluasinya nanti Suster? Ya, untuk saya mengevaluasinya tentunya saya mengikuti perorangan ya, mengikuti perorangan apakah berjalan atau tidak, apa yang menjadi kendala. Kalau misalnya sudah ada peluang dari atasan nih, lalu apa yang menjadi kendala, apakah bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa dari awal kan bisa diganti dengan teman yang mungkin dia bisa, ada kesempatan. Nah, mungkin kamu sekarang ini belum bisa, tetapi mungkin di tahap berikutnya kalau misalnya sekarang kamu nggak ada waktu gitu. Jadi seperti itu ya cara mengevaluasinya dengan ini ya istilahnya bertanya langsung kepada ini ya atau pendekatan personal seperti itu ya Suster ya. Ya, saya bayangkan benar. Ya. Baik Suster, kita sudah sampai pada kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulan yang dapat Suster sampaikan dalam sesi yang kita sudah lewati ini Suster? Oh ya. Ya, yang dapat saya simpulkan yaitu untuk membentuk grup coaching, saya memperkenalkan, dan itu saya sudah
kemarin saya sudah lakukan, memperkenalkan coaching kepada teman-teman yang belum tahu tentang apa itu coaching. Ya, syukur-syukurnya mereka tahu karena selama ini kami kadang juga mereka menjadi coach kami, tetapi ya kadang-kadang kalau misalnya ada tugas lalu nggak dapat coach lalu Klien. atau nggak dapat klien, nah bolehlah tolonglah kami untuk menjadi klien karena kami ingin buat tugas ya. Jadi syukur-syukurnya mereka sudah tahu, tapi hanya tahu karena mereka merasa seperti diwawancara, ditanya-tanya saja. Tetapi kemarin saya sudah sempat memperkenalkan, jadi ini bukan wawancara, jadi saya juga menjelaskan perbedaan antara coaching dengan konseling dengan konsultan dan sebagainya yang kita sudah dapat diikutkan. Jadi menjadi jelas untuk mereka. Jadi dengan cara itu saya memperkenalkan coaching kepada mereka, lalu ya mereka sangat tertarik untuk mengikuti kursus, dan dari situ kami akan membentuk komunitas. Jadi apa yang selama ini kami sudah ikuti ada 3 orang kami, lalu nanti dengan yang baru bergabung ya itu yang akan menjadi komunitas kami. Wow, keren Sister ya. Senang sekali saya mendengarkannya. Iya Bu. Apa kira-kira action plan yang akan Sister kerjakan atau lakukan setelah sesi ini, Sister? Oke, mungkin setelah sesi ini ya kemarin saya sudah memperkenalkan, tapi mungkin saya itu kali ya mengupdate-nya, mendekati kepala sekolah, kira-kira siapa yang diutus untuk mengikuti tahap setelah kami. Karena nanti kan setelah ini kan tahun ajaran baru ya, jadi kan untuk masukkan ke ini juga untuk masukkan ke dana tahunan itulah supaya kira-kira berapa orang, misalnya kalau 3 orang saja oke lah, atau misalnya siapa tahu 5 orang atau 6 orang atau semuanya ikut, nah kan enak. Jadi nanti saya bisa informasikan juga ke guru yang lain, ternyata berapa orang, atau kalian semua yang belum ikut bisa ikut. Nah saya akan buat list dan mencari tahu informasi untuk mendaftarkan teman-teman supaya mereka ikut coaching berikutnya. Sudah ini ya, jelas banget ya. Secara akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, kira-kira terkait budgetingnya untuk tahun depan. Terus berharap ini semua bisa ikut ya, Sister ya, karena bagi Sister ini penting ya. Iya penting, benar. Iya, Sister. Baik, jadi sesi kita mungkin udah 30 menitan lebih. Kira-kira dalam waktu itu adakah pertanyaan yang mungkin ingin Sister peroleh dari saya, tapi ternyata belum nih, malah yang lain. Adakah Sister? Saya rasa semua sudah ditanyakan Bu, karena ini sebenarnya clear semuanya. Iya, saya sudah semakin jelas ya Bu. Baik, terima kasih banyak kalau begitu Sister atas kesediaannya. Sesi ini kita akhiri, semoga tujuan Sister nanti lancar, komunitasnya terbentuk, dapat dikomunikasikan dengan baik, dan harapan-harapan Sister juga dapat terwujud ya Sister. Ya, baik. Ya. Terima kasih juga Ibu sudah memfasilitasi saya. Jadi saya juga semakin jelas tentang apa yang harus saya lakukan setelah ini ya, terutama ya, supaya bisa memfasilitasi teman-teman yang belum mengikuti coaching ini, supaya mereka juga ada kesempatan. Wah. Ya. Baik, terima kasih Suster. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Sampai jumpa Bu.